Selamat malam. Ada tukang bakso lewat. Masa sih? Itu ting 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 ting. Ya kita balik lagi di Loyo Lolainya. yang kali ini disponsor oleh Abang Bakso yang lewat. Dan kamu masih punya bakso di bawah, tinggal Oh dipanasin. iya, nanti tinggal diangetin. Perempuan ini baik banget, dia tiba-tiba bawain saya bakso loh. Pastinya. Ini menurut gue satu bentuk pertemanan yang harus gue hargain banget. Karena kadang-kadang orang itu pada waktu lo lagi di bawah suka diabaikan orang gitu aja kan. Nah, tapi lo lagi jaya, lo lagi di bawah, lo lagi keperosok, lo lagi ditimang-timang sama juragan-juragan bule itu, lo tetap stabil. Lo tidak pernah menyepelekan orang, lo tidak pernah melihat orang sebelah mata, lo tidak melihat orang puih gitu, enggak. Itu yang gue suka dari lo. Gue deg-degan loh, tadi itu udah naik, turun, dinaikin lagi. Oke, lumayan. Untung ya, udah mau emosi tadi sih mas. Terprosok, jatuh, ini ditimang-timang juragan ya. Karena sering ada kayak gini loh, orang kalau dia lagi di atas, dia lupa sama temen-temennya yang di bawah. Terus yang di bawah ini suka disepelekan. Kayak gitu. Jangan dong. Gue kayak inget cerita lo tentang siapa namanya, V itu siapa nama aslinya? Taeyong. Ya lo laki-laki tampan bersertifikat itu ya, yang memenangkan berkali-kali pria tampan sedunia itu ya kan. Kita tidak lagi membahas tampannya, kalau tampannya satu dunia juga udah tahu itu tampan, sudah. Ya memang itu yang membuat aku nonton mas, kalau enggak kan ya aku nggak idolanya. Kita fokus ke kehidupannya zaman dia waktu susah dulu, dia diperlakukan kenapa tidak sih enak sama jauh-jauh teman-temannya Taeyong gitu, kenapa nggak ngomongin Rano Karno? Gue nggak tahu dari hidupnya dia dulu kayak gimana. Kalau Taeyong ini kira gue dengar cerita lo dan gue terenyuh, aduh kasihan juga ya zaman dia dulu ya. Karena dulu tuh kan dia masa kecil mungkin karena dia gue nggak ngerti ya apakah Daegu itu nama daerah, apakah dia tuh Daegu tuh apakah daerah kecil kah di sana, apakah daerah gede tapi agak pedesaan atau apa, kok nggak paham. Cuman yang jelas dia tuh berangkat dari keluarga yang biasa-biasa aja. Biasa aja. Terus nggak tahu kenapa, mungkin karena kecil kan CV itu kan punya kepribadian agak unik ya. Jadi mungkin nggak semua teman-temannya bisa menerima keunikannya dia gitu, yang apa sih kayak ceria gitu loh, kepingan lah apalah gitu-gitu, excitementnya tuh gede banget gitu. Jadi sampai ada satu cerita di mana waktu itu temennya ulang tahun, tempat janjiannya aja nggak dikasih tahu yang benar, sampai akhirnya CV mesti nunggu. Artinya bahwa si teman-temannya itu nggak mau bahwa si sosok ini tuh datang di ulang tahun itu gitu. Bahwa si ini tuh ngapain sih, udahlah dia tuh kayak udahlah bukan circle kita apa segala macam, udah jadi jauhin atau apa gitu ya. And then boom, beberapa tahun kemudian jadilah si sosok yang dijauhkan ini tuh jadilah sekarang yang setenar-tenarnya gitu loh. Iya, kayak gitu. Itu kalau udah Tuhan mau membalikkan sebegitunya orang punya nasib ya. Iya. Bisa sebagus itu aja, jangan meremehkan orang deh. Jangan meremehkan orang itu sih. Itu sebenarnya itu yang bokap gue dulu ajarin banget sama gue kayak gitu loh. Kalau lagi di atas jangan lupa orang yang di bawah. Kalau lagi di bawah pun jangan minder sama yang di atas. Ya karena kan kita nggak pernah tahu kan, walaupun secara teori kan tidak pernah ketemu malam terus, pasti ketemu pagi. Iya. Kan nggak mungkin cuaca. Kita pasti berusaha untuk selalu naik. Tapi ada kalanya kita akan kejeglong kita nggak tahu di periode nasib kita itu ada di mana. Cuman ya itu yang bokap gue dulu selalu ingetin itu. Kalau lagi di atas jangan lupa orang yang di bawah, tapi kalau lagi di bawah jangan minder sama yang di atas. Oke. Lah ini lo merasa lo di mana sekarang? Sekarang ini? Iya. Di atas banget. Sing. Kalau yang mau unfollow, silakan unfollow saat ini juga. Nggak masalah. Kayaknya kalau saya bilang saya di bawah banget pasti diinjak-injak dong sama dia. Modelan ini kan udah ketebak ya bentukannya. Jadi mendingan saya sekalian. Gimana bentukannya? Coba kalau misalnya ini kalau reka adegan. Ulang lagi gimana pertanyaannya? Reka adegan. Lu sekarang merasa bahwa diri lo ada di posisi mana? Gue sih di bawah sih sekarang ini. Ayo udah tetap semangat ya.
you. Aku yakin kamu pasti bisa. Coba. Kamu tuh terlalu berburuk sangka kepada orang. Kamu katanya mengenal dia. Tapi belum tentu. Belum tentu kamu mengenal aku luar dalam. Aku tidak seperti itu. Giliran tadi bilang di atas banget langsung kayak gitu. Nah begitu di Kayak nggak bisa bawah, menerima. iya aku sirik. Artinya ada pribadi yang sirik. Aku tuh tidak pernah berubah terhadap orang, tapi dalam hati sirik gitu. Ada sirik nama manusia ya kan ya. Nggak perlu lah itu. Oh iya. Begitu, pokoknya intinya kayak gitulah. Ya. Jadi kan karena kan lu tuh nggak tahu ya, misalnya tuh sekarang, males sih gue mainan sama si A misalnya. Si A ini lagi posisinya lagi di bawah, males gue. Misalnya nih ya, ini kalau orang-orang yang sekarang di circle ini, paling dia juga alasannya nggak ada duit, ntar gue juga yang iniin, ngebayarin apa segala macam. Gitu kan. Abis itu berapa tahun kemudian dia jadi keong reong juga lu kan nggak ngerti. Mana mau tahu namanya misalnya juga nasib kayak, ya kan. Iya, mana mau tahu misalnya kayak sekarang gini lo adalah perempuan yang mungkin udah naga-naganya udah mau deket 50, udah nggak mungkin laku kan, maksudnya udah nggak dapet suami. Mana mau tahu, mana ini contoh, Mbak. Wow, izin, ini contoh. Mana mau tahu tiba-tiba lagi-lagi kamu jadi sekretaris Tuhan Yang Maha Esa kamu, ha? Astagfirullahaladzim, dari semua contoh itu boleh tidak menghina loh. Sebenarnya yang selalu berpikiran negatif itu lo, Mak. Walaupun dari contoh aja dia menyakitkan. Mana mau tahu lo keluar dari sini ya, ngelewatin di depan itu ada kayak restoran, terus ternyata pas lo belok gitu terus bule itu ngeliatin lo ya. Gelap, gak mungkin gelap, gak ada lampu, gak ada belokannya Inyo itu ya. Gelap gulita, orang diperkosa juga nggak ngerti. Itu udah gelap banget di situ, nggak ada bule ngeliat gue, jereng matanya. Ini contoh, contoh keterlaluan. Itu kalau bohong itu dipikirin jangka panjang, efeknya apa? Trauma lo gue. Gue tuh lemah loh, gue nggak bisa digituin. Parah. Nggak bisa gue disakiti secara kontekstual gini nih. Nggak bisa. Gitu. Hati-hati. Intinya gitulah. Iya. Jangan pernah meremehin orang yang lagi di bawah kayak gitu, karena kita nggak akan pernah tahu. Karena dia itu berputar. Karena biasanya gini kan, kalau SMP, SMA kita tuh selalu kepengen punya circle yang lagi melegenda pada waktu itu gitu ya. Mean girl gitu-gitu ya kan ya. Anaknya kepala sekolah ini harus aku deketin, yang dia terkenal lah, ganteng lah, jago basket lah, jago dandan lah. Belum tentu gitu. Setelah kuliah, setelah mulai masuk masa kerja, akan tetap ada di situ. Gue punya teman zaman SMP, dia dari Madura, tidak punya teman. Karena pada waktu itu, mohon maaf lahir batin, mukanya ini full of jerawat gitu. Yang zaman-zamannya ya kan, SMP kan nggak belum bisa berak ya. Gue aja SMP full jerawat sampai udah nggak ada tempat dia mau tumbuh lagi. Ih, kasihan ya kamu. Asik. Baca nih dia ngomongin. Ini sinyalnya. Ini kan kenyataannya. Gue pernah kayak gitu. Jadi zaman SMP tuh gue ngalamin kayak temen lo gitu ya. Nah, nggak ada dan dijauhin karena jerawat itu menjijikan. Nah, salah satunya itu temen gue ini, siang dari Madura ini tuh akhirnya dijauhin sama orang-orang kan. Jadi dia tuh punya temen tuh cuma ada satu tuh perempuan, lupa lagi gue namanya. Nah, habis itu nggak lama si perempuan ini tuh pindah sekolah. Sorry, itu temen SMP atau SMA ya? SMP kayaknya. SMA kelas 1 kayaknya salah. Oke. Karena yang satu itu pindah karena udah mau nikah. Jadi SMA tuh mau nggak diterusin, mau nikah gitu intinya. Nah, mau sebut nama. Jadi dia ini sendirian, nggak punya teman. Akhirnya waktu itu kayak semua istirahat ya. Tadinya juga nggak ngedeketin ya, karena dia udah punya teman yang segala macam. Sementara gue udah punya teman sendiri. Nah, pada satu istirahat gitu kok, ngapain kok di kelas aja? Iya, kamu nggak makan? Enggak apa-apa, nggak ada temannya, udah aja aku di sini katanya. Ya udah gue ajakin makan.
Akhirnya karena gue ngedeketin dia, ada beberapa teman yang lain akhirnya mau ngedeketin dia, walaupun tetap nggak seakrab sama gue. Iya. Sampai lo tau nggak, gue itu ketemu dia waktu gue zaman di Jakarta kemarin itu. Keong-reong punya apa namanya? Punya toko emas. Wow. Ya sesuai dengan daerahnya, mungkin Madura itu ya. Iya. Punya toko emas tapi di Surabaya. Pada waktu itu dia waktu itu liburan anaknya sekolah lah, dia pergilah ke Jakarta. Gua ketemunya di Facebook, akhirnya ketemu lagi apa segala macam. Dan dia nraktir gue apa segala macam. Dia ngerasa karena pada waktu itu cuman lo temen gue. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi jangan dijauhin lah orang-orang yang orang lagi di bawah, bukan berarti dia akan ada di bawah terus. Betul. Karena pasti ada masanya dia akan dibawa juga ke tempat yang lebih baik kayak gitu. Karena setiap hujan itu pasti punya pelanginya sendiri. Waduh, luar biasa. Ya ampun, sanggul gue mencang.